sebagai Koko Cina dan Timur Timur. Saya Indra Maulana, absen 16. Saya berperan sebagai Soe Karno dan yang punya warung. Saya Sparmalia, absen 31. Saya berperan sebagai mahasiswa 1 dan juga ada Mali. Saya Naila Aisyah Rahma, absen 25. Saya berperan sebagai mahasiswa 2 dan Abdurrahman. Kenalkan, nama saya Ardika Desden Sapratama. Saya sebagai narator, sekretaris PBB dan juga mahasiswa 4. Saya Marshall Fadiliana, nomor absen 19. Saya sebagai Soeharto, Tun Abdul, dan mahasiswa 3. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 kepada Soeharto karena terdapat aksi mahasiswa yang mengeluarkan 3 tuntutan yang meliputi pembubaran PKI, pemberontakan kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga atau dikenal dengan nama Tritura. Bung, saya akan keluarkan satu surat. Surat apa itu? Tahu. Surat ini Bung Super Semar. Surat perintah 11 Maret 1966 yang berisi wewenang. Coba Bung baca sendiri Bung. Saya lihat dulu ya. Oke Bung. Wewenang untuk mengambil segala tindakan demi menjaga kestabilan politik, ketenangan, dan ketentraman. Oke Bung, nanti saya tindak lanjuti. Selang beberapa masa kemudian, Soeharto mulai mengatur beberapa kebijakan yang menjadi muncul Orde Baru. Kebijakan ini terbagi menjadi 2, kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Kala itu terdapat beberapa mahasiswa yang membahas masa Orde Baru Soeharto. Guys, kalian udah nyari materi yang ditentuin sama Bu Ayu belum? Aduh, jujurnya sih gue belum ya. Emang namanya apa deh? Gue lupa. Sorry. Aduh, itu mah lu bukan lupa, tapi emang gak nyimak aja pas lagi di kelas. Ih, bawel banget lu. Emang gue lagi ngomong sama lo. Materinya itu tentang masa Orde Baru bukan sih? Nggak tahu juga sih. Tapi gue belum search lagi sih. Tapi kayaknya sih itu. Lu udah selesai belum Ali? Iya benar, temanya itu. Kalian serius belum search lagi? Soalnya kan kalau nggak salah deadline-nya 3 hari lagi deh. Aduh, kalau gue sih belum, soalnya akhir-akhir ini gue lagi sibuk. Alah, so sibuk itu mah lo. Emang sih kita lagi sibuk-sibuknya. Tugas juga cuma bukan 1 matkul aja. Tapi emang lu udah selesai Alia? Belum 100% sih, cuman udah lumayan banyak. Nah tadi gue pengen diskusi sama kalian. Kalian tau nggak kalau pas zamannya Soeharto itu dia banyak ngelakuin kecurangan loh. Hah? Demi apa? Tapi ya, buset. Ini tuh keluarnya yang baik-baik semua kok. Bener nggak tuh lo searchnya? Orang tadi aja emang nggak tahu. Ya, sepengetahuan gue sih gitu ya. Lagi lu komen aja. Emang kebijakan apa sih yang dilakukan masa Orde Baru? Waktu Soeharto naik jadi presiden, itu pertama kali dia bikin kebijakan soal pemilu tahun 1971. Hah? Pemilu? Bagus dong, jadi dia kayak dengerin suara rakyat. Nah, tapi belum selesai sampai situ. Semalam gue baca kalau pemilu itu tuh beda sama pemilu tahun sebelum-sebelumnya. Karena di pemilu tahun 1971 itu selalu dimenangin sama partainya Soeharto, yaitu Partai Golkar. Kok bisa Soeharto bisa menang terus di pemilunya? Berarti rakyat dipaksa milih dong? Iya bener Dik, jadi pas masanya Soeharto itu partai cuma ada 2, partai PPP sama PDI. Nah, kedua partai itu nggak boleh mengkritik kebijakannya pemerintah sama sekali. Selain itu, mahasiswa sama pelajar juga dipaksa buat milih Partai Golkar alias Soeharto ini. Makanya Golkar selalu menang dari tahun 1977, 1982, 1997, dan juga 1985. Wah gila, berarti sampai 1977 ya? Itu tuh kayak 6 tahun dia terus mendominasi pemerintahan. Tapi ya, tadi lu sempet singgung mahasiswa, tapi yang bikin gue bingung mahasiswanya kenapa mau aja kayak terus dipaksa buat milih gitu aja gitu. Biasanya sih diancam nilai nggak sih kayak gitu, Noy? Iya bener banget Dik, terus mereka juga terancam di drop out juga kalau nggak milih Partai Golkar. Nah terus nggak ada nih bukti konkret yang bisa membuktikan kalau seorang itu tuh udah memilu pas pemilu itu. Jadi satu orang tuh bisa milih lebih dari sekali pas pemilu. Kayaknya gue pernah baca juga kalau Soeharto ini punya penafsiran sendiri terhadap Pancasila, yang dimana kalau disebut itu P4, yaitu pedoman, pengalaman, pengayaan Pancasila, gitu sih kayaknya. Aduh, itu apa lagi sih? Kok gue baru tahu? Ah, itu mah lu semuanya aja nggak tahu, Sal. Enak aja lo underestimate sama gue, ngajar dong. Loh, gue
punya knowledge yang luas ya. Secara itu tuh gue tahu pasti itu kayak penanaman nilai Pancasila gitu gak sih? Iya, singkatnya sih gitu. Tapi gimana Dik? Kayaknya lo lebih tahu deh. Ya betul, jadi Soeharto ini kayak memberikan penanaman kepada masyarakat tentang Pancasila, penafsirannya sendiri. Tapi seingat gue juga programnya ini nggak berjalan langsung lancar karena Soeharto ini beberapa melakukan penyelewengan terhadap masyarakat. Kayak Soeharto membuat demokrasi sentralistik, di mana demokrasi sentralistik itu demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Jadi apa-apa kalau mau bikin surat perintah gitu harus persetujuannya, dan Soeharto juga memegang teguh pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan juga yudikatif, sehingga Soeharto tuh kayak megang semuanya gitu loh. Cuman kayak gue mikir kayak Soeharto ada alasan tertentu nggak sih buat melakukan ini semua, buat kayak mempertahankan kekuasaannya gitu. Terus juga kalau diingat, maksudnya diulang lagi agak make sense semuanya sih tentang kejahatan Soeharto pada masa Orde Baru. Wah, iya juga sih. Tapi emangnya dengan pemerintahan Soeharto yang kayak gitu, emangnya nggak ada yang demo atau apa gitu? Sebenarnya ada sih. Dari awal penggabungan PPP sama PDI itu udah menuai banyak banget kontroversi. Nah, itu juga diangkat kok sama banyak media waktu itu. Ya betul, banyak banget media yang memberitakan tentang pemerintahan atau kekuasaannya Soeharto. Cuman pada saat itu mungkin Soeharto pengen menutupi kejelekan pemerintahannya, jadi Soeharto tuh kayak menghentikan beberapa media atau berita-berita yang beredar. Nah, iya, itu juga puncaknya waktu kerusuhan Mei 1998. Kayaknya kalian juga pernah dengar deh soal kerusuhan Mei. Itu tuh disebabkan, kalau gue baca ya, itu karena krisis moneter, dan salah satunya dipicu oleh sikap Soeharto yang KKN alias korupsi, kolusi sama nepotisme. Wah gila, gue jadi lebih tertarik banget buat bahas mengenai Orde Baru sama kebijakan Soeharto. Tapi ya ini gue nemu video di YouTube kayak dia tuh meranin drama gitu, jadi kayak dia meranin kejadian di masa itu gitu loh. Mending kita lihat aja. Tuh, lihat. Iya gak sih? Bener kan sama kayak tadi yang kita ngomongin bahas. Ini kita nonton aja gak sih? Gue jadi penasaran banget gitu loh. Yuk, biar kita bisa saling diskusi juga. Iya, betul. Ya. Kita di kelas aja gak sih? Wifi gue habis. Ya, boleh. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Soeharto terdapat kebijakan yang berhubungan dengan politik luar negeri. Salah satunya yaitu Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 7 Agustus 1965. Ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia, pada saat itu Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga pemerintah Republik Indonesia tidak setuju dan keluar dari keanggotaan PBB. Keputusan ini sangat berdampak besar, sehingga Indonesia terkucil dari pergaulan dunia internasional. Situasi ini melahirkan salah satu kebijakan politik pada masa Orde Baru untuk luar negeri dengan kembali masuk ke anggota PBB sesuai hasil sidang DPGR. Pada tanggal 28 September 1966, keanggotaan Indonesia di PBB kembali aktif. Keinginan Indonesia untuk kembali ke PBB disampaikan melalui pesan yang dikirim pada Sekretaris Jenderal PBB pada 19 September 1965. Ini Pak, ini ada surat permintaan gabung dari Indonesia. Oke. Baik, undang perwakilannya untuk bergabung dalam perundingan kita. Baik Pak. Saudara sekalian, dengan diajukannya pemerintah Indonesia untuk bergabung kembali di dalam PBB, niat baik tersebut akan kita setujui apabila Indonesia nanti berhasil mampu untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan PBB. Apakah saudara menyanggupi? Saya mewakili bangsa Indonesia, saya sanggup. Oke, apakah anggota Dewan juga menyanggupi? Setuju. Baik. Dengan ini dinyatakan Indonesia telah bergabung di dalam PBB. Perundingan saya akhiri. Terima kasih. Selanjutnya, untuk memulihkan hubungan diplomatik melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Pengakuan tersebut dilakukan kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew
dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakilkan oleh Hadam Malik dan Malaysia yang diwakilkan oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Saudara, berikut surat perjanjian pemulihan diplomatik Indonesia dengan Belanda. Silakan saudara tanda tangani terlebih dahulu surat Berbeda dengan pemerintahan Soekarno yang pro kepada Republik Rakyat Cina yang berporos pada Beijing, sehingga menyebabkan paham komunis tumbuh besar di Indonesia. Kebijakan politik masa Orde Baru justru memutuskan hubungan dengan RRC. Kebijakan politik Indonesia tidak lagi berjalan dengan bebas dan aktif seperti sebelumnya. Maka pemerintahan Orde Baru mengambil tindakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC dan meniadakan segala hal yang berbau Cina di Indonesia. Gila, dagangan sepi banget. Ah elah. Woi, mau pesan apaan kok? Biasa loh, teh satunya lah bungkusnya. Oke, seperti biasa. Teracik tuh. Dah, Tapi nyo kerja yo, macem. kok. Woi, makasih loh. Udah dengar peraturan baru kok? Oh, Saya turut prihatin sih kok sama keluarga Koko dan keluarga di rumah nggak bisa ngikutin perayaan Imlek di ruang publik sekarang. terima kasih loh atas simpatinya, Oe. Memang mayoritas kami sulit loh. Kita harus ngikutin peraturan dari pemerintah loh. Ini jadi berapa loh? 50 perak aja kok. Makasih loh. Ya, makasih kok. Hati-hati jalan kok. Yo. Woi, gelas balikin dulu kok. Oi, Oke. makasih loh. Colek, Pak. Sore kok. Saya biasa kok, jualannya kok. Gede kan kok. Enggak. Saya ini sini mau beli kopi loh. Nah, nongkrong sini loh. Oh, kopi kok. Bentar kok, kita bikin dulu nih kok. Aduh, jatuh dulu. Oke, tarik dulu. Kerja makin sulit loh. Nah, nih kopi asian banget ya kok. Enak nih. Gimana kok? Kabar keluarga dulu masih sehat kok? Alhamdulillah loh, keluarga aneh baik-baik loh. Keluarga lo macam mana lo? Ya, alhamdulillah kok. Nggak biasa lah kok. Mesti merasa gitu. Sudah 2 tahun peraturan pemerintah ini gitu sudah berjalan. Dua mengenai terkaitnya pembatasan hal-hal yang syukurnya Koko dan keluarga baik-baik saja. Oh iya, mana macam baik-baik saja lo. Memang tampak dari luar baik-baik saja, aslinya mah enggak. Memang kita mayoritas makin sini makin sulit loh. Harus lebih kerja keras loh untuk hidup di lingkungan sosial ini loh. Lihat anak untuk saya loh, sekarang udah mulai lancar berbicara loh. Tapi ini loh, tak bisa tangannya loh bahasa Cina loh. Memang setiap hari kita tidak bisa menggunakan bahasa Cina loh. Karena ya kok, emang kita harus ngikutin peraturan di negara ini kok. Terakhir, pada masa pemerintahan Soeharto terdapat kebijakan tentang bergabungnya Timur-Timur. Ketika Indonesia merdeka, Timur-Timur yang berjaraknya sangat dekat dengan Indonesia masih menjadi jajahan bangsa Portugis. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang letaknya dekat dengan Timur-Timur. Terlebih lagi, kudeta yang telah disampaikan oleh Portugis pada 1974, pergolakan di Timur-Timur terus terjadi dan menyebabkan beberapa pihak ingin bergabung dengan Indonesia. Keinginan itu disampaikan secara resmi pada tanggal 7 Juni 1976. 10 hari kemudian, Presiden Soeharto memutuskan penggabungan Timur-Timur ke Indonesia yang menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Bapak Kepala Negara Indonesia yang terhormat, saya perwakilan dari Timur-Timur ingin menyampaikan keinginan kami untuk bergabung kembali karena kudeta Portugis yang kian bergejolak. Oke, tapi dengan syarat kalian harus mematuhi aturan yang sudah ada hingga kini. Gimana? Saya setuju, saya terima. Terima kasih. Baik, kalau gitu
dalam Indonesia. Terima kasih. Setelah bersama-sama menyaksikan drama mengenai kebijakan masa Orde Baru, para mahasiswa mendapatkan kesimpulan bahwa meskipun terdapat beberapa penyelewengan pada masa kebijakan Presiden Soeharto, tetapi juga terdapat dampak positif berupa perbaikan hubungan diplomatik dengan beberapa tokoh lainnya. Sekian drama singkat dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.